Sebab sangat mungkin juga ini semacam ya tambal sulam yang memang belum selesai gitu. Memang Demokrat udah bikin jahitan dengan Anies, udah dijahit, cuman belum diobras, jadi masih keleleran. Nah, karena itu perlu semacam dialog tuh. Dan kita tahu bahwa Anies tentu ingin dapat semacam ya rasa nyaman dengan Demokrat. Karena menunda-nunda deklarasi kan itu artinya ya setiap penundaan kalau bukan karena kecemasan ya karena kejahatan. Ilmunya cuma begitu tuh. Tapi tentu Demokrat tidak punya pilihan karena ada komitmen untuk Anies. Yang menjadi tanda tanya adalah apakah Pak SBY sungguh mengerti bahwa hanya dengan hanya dengan AHY Anies bisa memandu perubahan ke depan itu. Tentu kalau kita lihat secara kekuatan batin, SBY merasa dia akan turun gunung untuk menjadikan Anies presiden. Tetapi masalahnya SBY bukan kingmaker buat Anies. SBY ada partner atau bahkan dalam komposisi ya Demokrat hanyalah satu bagian itu. Tetapi dalam bagian yang tidak strategis sebetulnya. Karena komposisi itu kan tetap ditentukan oleh Nasdem, karena Nasdem yang memulai. Sehingga aura Demokrat itu terlihat karena SBY adalah mantan presiden, maka orang anggap SBY punya kapasitas. Demokrat akan menambahkan elektabilitas. Tentu kalau AHY dia selalu ceruk dengan Anies. Semua orang yang memilih Anies cenderung juga memilih AHY, kebudayaan atau posisi di luar pemerintahan, itu satu poin. Tetapi orang juga mau membaca kan bagian yang paling strategis di dalam pemilihan presiden adalah suara Jawa Timur. Yang itu selalu kita ingatkan tuh. Nah, suara Jawa Timur itu SBY harus jaminkan bahwa Anies akan memperoleh ceruk di Jawa Timur kalau AHY adalah wakil presiden. Kan itu intinya itu. Tetapi mungkin Pak JK sebagai yang ada di belakang layar sebagai kingmaker merasa kurang nyaman gitu. Sehingga kalkulasi-kalkulasi itu mesti dihitung ulang. Jadi Anies sebetulnya ditawan oleh dua mantan petinggi Indonesia, yaitu Pak SBY sebagai mantan presiden dan Pak JK sebagai mantan wakil presiden. Jadi kelihatannya itu tuh. Nah kalau Nasdem ya dia udah gampang aja lah, dia udah minta Anies tentuin sendiri tuh. PKS juga udah ya kira-kira selesai karena bisa diselesaikan secara lebih pragmatis dengan PKS. Tetapi dengan Demokrat itu ada hal-hal yang memang di belakang itu ada dua poin tadi. Pertama, Pak SBY menganggap bahwa di awal Anies yang kami protek, itu artinya harus ada pesan kuat bahwa Anies harus gandeng Demokrat. Lawan oligarki di 2024, inilah dua kingmaker penjaga Anies. Siap berjuang sampai titik darah penghabisan. Pengamat, Anies ditawan oleh dua mantan petinggi Indonesia, dikutip dari konten Islam.com. Pengamat politik Rocky Gerung menilai adanya ambisi dalam diri Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Ambisi ini ada untuk memenangkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Presiden periode 2024-2029. Meski SBY tengah berusaha membuat duet Anies Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY demi memenangkan mantan Rektor Universitas Paramadina itu, SBY tak bisa melangkah lebih jauh lagi karena kendala kingmaker. Secara kekuatan batin, SBY merasa dia akan turun gunung untuk menjadikan Anies presiden. Tetapi masalahnya SBY bukan kingmaker buat Anies, ujar Rocky. Rocky mengatakan bahwa Yusuf Kala adalah sosok kingmaker bagi Anies atau orang yang memberikan dukungan besar kepada Anies sedari awal. Maka dari itu, Rocky menyatakan bahwa Anies tengah ditawan oleh dua tokoh besar saat ini, yakni SBY dan JK. Jadi, Anies sebetulnya ditawan oleh dua mantan petinggi Indonesia, yaitu Pak SBY sebagai mantan presiden dan Pak Yusuf Kala sebagai mantan wakil presiden, ujarnya. Keinginan SBY untuk menjaga Anies sendiri terlihat dari cara Demokrat berhubungan dengan bakal calon presiden atau baca presnya sejauh ini.
Langkah Demokrat ini pun juga dinilai berbeda dengan langkah Partai Nasional Demokrat atau Nasdem yang terkesan membebaskan Anies dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang bergerak lebih pragmatis. Memang di belakang itu ada dua poin tadi. Pertama, Pak SBY menganggap bahwa di awal Anies yang kami protek itu artinya harus ada pesan buat bahwa Anies harus gandeng Demokrat. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.